Game yang ada waifu top rootnya itu apa namanya bang? Lupa gue, di Neorik juga ada bla 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 bla. Ya, jadi karena beberapa waktu yang lalu banyak yang nanyain apa judul game pertama pada video yang ini, nah yang ini, maka saya pun jadi ingin memainkan ulang game Run and Gun keren dari SNK nih. Iya, SNK juga pernah merilis game Run and Gun lain yang juga tak kalah keren dari seri Metal Slug. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Shock Trooper Second Squad. Sebenarnya saya belum pernah memainkan langsung game keren ini pada perangkat arcade-nya. Dan saya pun baru mengenal game ini dari CD driver gamepad PC yang saya beli waktu itu. Ya, nggak nyangka banget banyak koleksi gamenya dan salah satunya adalah game-game koleksi dari Neorik. Apakah di sini ada yang pernah menggunakan gamepad PC yang masih menggunakan port printer? Jika iya, ya mungkin anakmu sekarang sudah SMA. Meski memiliki judul yang sama, tapi game Shock Trooper Second Squad ini secara cerita tidak memiliki kaitan apapun dengan game Shock Trooper yang pertama, yang dirilis pada tahun 1997. Tapi secara kualitas gameplay dan juga presentasi, game Shock Trooper Second Squad ini memberikan banyak banget peningkatan dari seri pertamanya. Game Shock Trooper Second Squad masih diproduksi oleh developer yang sama, yaitu Saurus, dan dirilis oleh SNK pada tahun 1998 untuk mesin arcade mereka atau yang bernama Neo Geo MVS. Disusul rilis untuk konsol Neo Geo AS pada tahun 1999. Disusul kemudian untuk Wii Virtual Console pada tahun 2012 dan PC pada tahun 2016. Kemudian saat ini juga ada versi Google Play-nya dari seri EK atau Arcade Classic Archive. Oke, saat pertama memainkan game ini saya langsung teringat pada game Max daripada game Metal Slug. Hal ini karena selain sudut pandang yang juga sama, yang berjenis top-down shooter, juga ada beberapa sensasi gameplay yang cukup mirip. Meskipun setelah cukup sering memainkannya, saya malah merasa Shock Trooper Second Squad ini bagaikan perpaduan game Max dan Metal Slug, berkat beberapa elemen gameplay dan juga presentasinya. Secara gameplay, pada dasarnya game Shock Trooper Second Squad masih sama seperti seri sebelumnya, yaitu sama-sama bergenre run and gun dengan kamera top-down. Cuma perbedaan terbesarnya, pada Second Squad ada beberapa perbedaan seperti layout tombol dan tidak ada mode team battle. Jadi gini, pada Shock Trooper yang pertama, kita punya opsi mau bermain sendiri, maksudnya satu karakter, atau secara tim, atau terdiri dari 3 karakter. Kalau kita memutuskan untuk main sendirian, kita akan menggunakan satu karakter saja dan bakal game over jika sudah 3 kali tewas. Sedangkan kalau main team battle, kita akan memilih 3 karakter dan bisa berganti karakter tersebut kapanpun saat permainan, dan kita akan game over jika ketiga karakter tersebut tewas. Sedangkan untuk layout tombol cuma ada perbedaan untuk tombol menghindar dan tombol bom yang hanya bertukar posisi. Selebihnya gameplaynya masih nggak jauh berbeda, di mana kita akan memiliki beberapa karakter dengan skill yang berbeda-beda, dan perbedaan ini terlihat pada jenis tembakan atau pelurunya, kemudian jenis bom, dan juga kecepatan setiap karakternya. Kemudian jika pada seri pertama ada pilihan 8 karakter yang berbeda, tapi pada Second Squad cuma ada 4 karakter yang berbeda. Entah kenapa pada Second Squad ini kok karakternya malah berkurang banyak banget. Dan yang paling saya suka dari mekanik game Shock Trooper ini adalah kita bisa mengunci arah tembakan dengan cara menahan tombol tembak, kemudian karakter kita gerakkan ke manapun. Maka karakter kita akan menembak ke arah yang sama, persis, sambil kita bisa bergerak bebas. Nggak perlu berganti arah. Kemudian ada juga power up untuk memperkuat tembakan kita. Kemudian ada juga varian senjata untuk kita ambil yang jumlah pelurunya sangat terbatas. Dan juga kita bisa mengendarai atau keluar dari kendaraan yang kadang ada pada tiap stage-nya. Misalnya tank, kemudian ada juga bom dalam jumlah terbatas yang bisa kita gunakan. Dan tiap karakter memiliki jenis gerak bom yang berbeda. Untuk musuhnya sendiri menurut saya cukup menantang, terutama jika belum hafal pattern-nya. Terlebih ada juga beberapa percabangan jalan yang bisa memberi variasi pada playthrough yang sedang kita mainkan. Yang intinya gameplay Shock Trooper Second Squad ini seru banget. Gak kalah dengan game action SNK lain macam Metal Slug maupun Top Hunter. Musiknya, itulah hal yang paling saya favoritkan pada aspek presentasi game Shock Trooper Second Squad ini. Asli, musiknya keren banget, dengan irama yang menghentak, memacu adrenalin sekaligus mudah terngiang di kepala. Sedangkan untuk kualitas visualnya juga keren, dengan adanya perubahan besar, baik secara teknis maupun secara gaya visual. Di mana jika pada Shock Trooper yang pertama,
visualnya bergaya semi-proporsional seperti Ikari Warrior, maka pada Second Squad bergaya super deform ala Metal Slug, jadi lebih ngartun. Kemudian grafis pada Second Squad menggunakan pre-rendered graphic yang cukup sukses menampilkan kesan 3 dimensi pada beberapa momen, seperti saat ada kendaraan atau objek yang terkena serangan dan kemudian meledak. Dia akan berguling-guling seperti memberi kesan 3D kepada kita. Kemudian untuk desain karakternya juga keren, dan terkesan tidak seserius desain karakter pada seri pertamanya. Dan juga tak lupa desain kendaraan, baik yang cuma teronggok di medan pertempuran, maupun kendaraan yang kita pakai, juga kendaraan musuh itu tampak sama kerennya. Dan mengimbangi desain karakternya, desain tiap kendaraan ini juga sama-sama menggunakan gaya super deform. Pokoknya, sip Marco sip banget, good Marso good. Soal latar cerita Stormtrooper Second Squad ini termasuk klise, tapi menarik. Ya, khas game arcade. Di mana diceritakan ada sekelompok tentara bayaran yang ditugaskan untuk menghancurkan organisasi teroris bernama Dio, yang dipimpin oleh Nakatomi. Bukan Nakatomi Plaza dari film Die Hard. Organisasi Dio ini ingin menguasai dunia, dan untuk itu mereka akan melakukan kudeta terlebih dahulu sebagai langkah awal. Tapi ternyata Nakatomi ini, meski berstatus sebagai pimpinan organisasi, ternyata cuma boneka dengan sosok sang bekas, seorang jenderal yang mengatur segalanya dari balik layar. Dan sang jenderal inilah yang nantinya akan menjadi raja terakhir atau final boss untuk kita hadapi. Ya sudah, cuma gitu aja. Faktor cerita memang bukan kekuatan utama game Stormtrooper Second Squad, dan meskipun, sekali lagi, ceritanya memang klise tapi tetap menarik untuk standar game arcade pada waktu itu. Game Stormtrooper Second Squad ini adalah salah satu game keren dari SNK yang sayangnya kurang mendapatkan popularitas tinggi seperti layaknya game run and gun SNK yang lain seperti Metal Slug ataupun Ikari Warrior. Saya sendiri memberikan nilai S atau sophisticated untuk game Stormtrooper Second Squad ini. Selain seru, pihak Saurus juga sukses melakukan banyak peningkatan dari seri-seri sebelumnya. Nah, adakah yang sudah pernah memainkan game keren ini? Yuk cerita di komentar.